Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama dengan kami Rafiuddin Nasir TFTT Channel. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah saat ini kami kembali berada di Desa Jambu, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, pada proses pembinaan pembangunan RBW binaan kami dengan ukuran 5x25 yang insya Allah kita akan bangun setinggi 3 lantai. Namun dalam tahap ini masih dalam proses pemasangan papan sirip untuk di lantai 2. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pada video kali ini kita akan membahas tentang jenis kualitas kayu yang baik untuk kita jadikan papan sirip dan lantai. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jenis kayu yang baik untuk kita gunakan sebagai papan sirip dan lantai tentunya berjenis kayu keras, ya. Kenapa demikian? Ini berkaitan dengan ketahanan gedung kita, di mana RBW itu, Bapak Ibu yang saya hormati, semakin lama akan semakin produktif, dan sangat jarang RBW itu mendapatkan hasil yang maksimal itu dalam jangka 1 sampai 3 tahun. Rata-rata di atas 6 tahun baru kita mengalami yang namanya produktivitas dari sebuah RBW, di mana hasil daripada RBW itu bisa maksimal kita capai. Ini disebabkan karena adanya sebuah kesetiaan burung walet pada RBW tempat tinggalnya. Yang bisa kita tarik itu adalah anakannya, dan proses anakan ini paling banyak yang masuk di RBW baru itu adalah 10 pasang, ya, kecuali kalau misalkan tepat on perdana kita dengan proses panen RBW yang sukses, kemudian anakan yang belum bisa terbang berhamburan keluar. Nah, biasanya Bapak Ibu itu akan mencari RBW terdekat, ya, karena belum mahir untuk terbang, dan anakan di RBW tersebut belum beradaptasi jalur keluar masuknya, sehingga belum lincah untuk masuk kembali ke dalam RBW tempat tinggalnya, sehingga inilah rata-rata yang berpindah ke RBW yang baru on saat itu. Nah, dari anakan sampai bisa membuat sarang itu adalah umur 8 sampai 9 bulan. Makanya Bapak Ibu jangan heran ketika pengecekan perdana dan pengecekan kedua kita baru mendapatkan titik kotoran. Itu disebabkan karena anakan itu belum masuk masa birahi. Sama dengan ayam, Bapak Ibu, ya. Ayam mulai dari menetas sampai siap birahi itu, siap bertelur itu ada di masa 6 bulan ke atas. Nah, kalau burung walet itu 8 bulan sampai 1 tahun. Kalau misalkan Bapak Ibu di pengecekan perdana kita langsung mendapatkan sarang, berarti kita berhasil memikat indukan orang lain, ya. Nah, tetapi bagi Allah itu tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu. Ketika Allah berkehendak, tidak ada yang mustahil, ya. Mau 100, mau ribuan, bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Tetapi rata-rata yang kita alami sekarang adalah pada saat on perdana itu, pengecekan perdana, paling banyak itu 10 pasang, dan itu sangat wajar sekali, Bapak Ibu. 1 pasang pun itu sangat wajar sekali, ya, karena itu tadi kesetiaan burung walet kepada tempat tinggalnya, dan itulah tujuan kita membuat RBW, ya, karena adanya kesetiaan daripada burung walet yang tinggal di tempat kita.
kalau misalnya burung walet tidak setia, untuk apa kita mengeluarkan uang sampai ratusan juta untuk membangun sebuah RBW, ya. Nah, bayangkan Bapak Ibu kalau RBW kita sudah umur 8 tahun, kemudian kita sudah panen sampai puluhan kilo, tiba-tiba ada orang yang membangun RBW di dekat kita, kemudian burung kita pindah semua ke sana, maka kita akan mengalami stres yang sangat berkepanjangan. Tetapi alhamdulillah, atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan burung walet itu sebuah air liur yang bernilai bagi manusia dan dibekali oleh Allah dengan kesetiaan yang sangat mendalam. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, RBW Bapak Ibu yang sudah produktif, insya Allah tidak bakalan langsung berpindah semua ke tempat lain, karena Allah sudah membekali dengan kesetiaan, ya. Nah, makanya untuk RBW baru, Bapak Ibu jangan risau ketika burung yang sudah tinggal tadi, walaupun cuma satu pasang, ketika beranak pinak di dalam, akan bertambah dengan sendirinya kalau anakan kita tinggal. Makanya kita pelajari pola panen yang tepat untuk membuat anakan burung walet kita itu tinggal. Nah, baik Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan mengulas sedikit atau memberi bayangan kepada Bapak Ibu tentang bagaimana pemilihan kayu ini bisa harus selektif untuk kita gunakan. Kalau misalnya kita menggunakan jenis kayu lembek, secara otomatis proses ketahanannya pun juga tidak akan berlangsung lama. Saya kasih contoh Bapak Ibu, kayu yang lembek itu seperti kayu bunga, ya. Kalau kayu bunga itu ketika kita garuk-garuk, maka kayu itu akan terkupas, ya. Nah, makanya banyak yang beranggapan bahwa kalau kayu lembek itu mudah burung walet untuk tinggal. Padahal kayu keras pun kalau kita paham sistemnya, insya Allah juga bisa tinggal dan bahkan ketahanannya lebih maksimal lagi. Nah, di sini saya kasih contoh Bapak Ibu, salah satu kayu yang kami gunakan adalah kayu jenis nato merah. Kami campur dengan kayu tapi-tapi dan kayu bitau. Ketiga jenis kayu ini adalah jenis kayu keras Bapak Ibu, dan harganya pun di pasaran juga sangat mahal, ya. Nah, kayu jenis keras ini tekniknya kita lihat, ya. Kita simpan dulu sampai benar-benar kering. Kalau getahnya sudah kering, nah nanti getahnya itu akan keluar seperti ini Bapak Ibu, ya. Akan keluar seperti ini, agak kehitam-hitaman, ya. Nah, nanti ini pada saat sebelum kita melakukan pemasangan papan sirip, pemasangan Twitter, maka kita sikat dulu dengan menggunakan sikat, ya. Kita cuci, kita siram air, kemudian kita sikat sampai getahnya keluar. Setelah itu baru kita diamkan dulu sampai 1 minggu, akan mengering kembali. Kemudian kita kuasi dengan putih telur. Kemudian ada resep parfum dari kami. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, kita melihat, ya, tekstur kayu keras itu seperti ini. Pada saat kita garuk itu tidak akan terkelupas, ya. Nah, namun Bapak Ibu yang saya hormati, jenis kayu keras ini atau jenis kayu apapun juga, sebelum kita melakukan pemasangan papan siripnya, terlebih dahulu kita buat alur, ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk proses pembuatan alurnya sendiri, saya sudah perlihatkan kepada Bapak Ibu mesin apa yang kita gunakan agar mudah, bagaimana teknik memodifikasi mesin ketamnya, ya, kemudian membentuk mata dari mesin ketamnya, dan bagaimana teknik agar mata ketam yang masuk ke kayu itu bisa dalam, ya. Nah, saya sudah perlihatkan kepada Bapak Ibu, tetapi sepintas, ya, saya perlihatkan kembali mesin ketam yang kami gunakan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengetam atau membuat alur pada jenis
kayu keras ini kita jangan menggunakan mesin ketam yang biasa karena akan mudah terbakar Bapak Ibu. Jadi di sini kami memperlihatkan merek ya. Merek saya tidak di endorse, tapi saya hanya memperlihatkan kepada Bapak Ibu agar supaya tidak membeli dua kali ya. Karena kami di awal-awal itu sering mengalami mesin ketam kami terbakar karena tidak mampunya membuat alur pada kayu jenis keras. Nah, di sini saya memperlihatkan merek ya. Ini jenis Makita KP 0800 ya. Nah, seperti ini. Saya perlihatkan di tempat terang ya. Nah, seperti ini. Nah, Makita KP 0800 ini harganya sekitar 3 juta lebih Bapak Ibu ya. Nah, insya Allah kalau kita menggunakan jenis kayu keras maka bisa bertahan lama ya. Karena kualitas daripada mesin ketam ini juga sangat baik ya. Mereknya Makita. Nah, Makita KP 0800 ya. Silahkan Bapak Ibu cari di internet boleh, atau kita memesan melalui toko bangunan juga boleh. Nah, kelebihan daripada menggunakan kayu keras ini Bapak Ibu, kayu ini akan bertahan lama ya. Kemudian saat situasi lembab pun kayu ini bisa menjaga teksturnya atau kualitasnya tetap bagus ya. Nah, kayu jenis nato merah ini bisa kita dapatkan di daerah Malili sampai ke Luwu Timur ya. Karena untuk jenis kayu ini sangat susah untuk kita dapatkan kalau bukan di daerah pegunungan ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati. Sekali lagi jenis kayu yang kami gunakan ini adalah jenis kayu nato, kemudian namanya tapi-tapi, bitao, dan nato merah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jangan heran ya kalau misalkan jenis kayu ini dia belang-belang seperti ini. Ini bukan berlumut Bapak Ibu, tetapi getahnya keluar ya. Kita biarkan dulu seperti itu. Nanti pada saat sebelum proses pemasangan Twitter, kita sikat dulu ya. Dalam keadaan terpasang pun tidak masalah. Kita siram dengan air, kemudian kita sikat pakai sunlight. Insya Allah nanti getahnya itu akan keluar ya. Jadi itu bukan berjamur Bapak Ibu, getah kayunya yang keluar ya. Makanya kita biarkan dulu sampai 1-3 bulan. Kalau perlu kita jemur ya, kita jemur atau kita diamkan seperti ini. Tetapi cara menyusunnya Bapak Ibu harus bagus ya. Kita harus memberi semacam bambu di pertengahannya agar udara bisa masuk. Nah, nanti modelnya kayunya akan seperti ini ya. Dia belang-belang. Itu adalah getahnya yang keluar Bapak Ibu, getah kayunya. Nanti pada saat sebelum kita melakukan proses pemasangan Twitter, kita siram dulu dengan air, kemudian kita sikat pakai sunlight, kemudian dibilas lagi agar tanah, pasir, serbuk kayu yang masih melekat di papan sirip itu bisa keluar. Dan Bapak Ibu jangan khawatir ya, kayu itu dimakan bubuk, karena jenis kayu apapun juga teknik perawatan gedung kita semprot dengan racun regen per 3 bulan ya. Nah, walaupun sudah produktif, tetap per 3 bulan itu kita semprot dengan racun regen ya. Nah, Bapak Ibu sering melihat saya melakukan perawatan RBW
agar semua hama-hama kayu itu mati Bapak Ibu ya. Nah, seperti inilah teknik cara kita untuk memilih kayu. Usahakan jenis kayu keras ya, seperti kayu nato, tapi bitau. Kalau masalah bubuknya Bapak Ibu itu insya Allah tidak akan dimakan bubu ya, karena teknik perawatan gedung kita itu per 3 bulan kita semprot dengan racun regen, dan semua hama kayu itu insya Allah akan mati ya. Nah, tetapi Bapak Ibu ya, ada tetapinya. Kalau misalkan dana kita hanya sampai untuk membeli jenis kayu yang di bawahnya, itu tidak ada masalah. Jangan Bapak Ibu jadikan penghalang untuk kita tidak membuat RBW ya. Nanti saya punya dana bisa beli kayu jenis nato atau kayu yang kualitasnya bagus, baru saya bikin RBW. Kalau misalnya dana Bapak Ibu hanya sampai untuk beli kayu jenis yang di bawahnya, tidak ada masalah. Jangan dijadikan penghalang. Ini hanya sekedar memperlihatkan kepada Bapak Ibu agar Bapak Ibu yang punya planning sekarang untuk membuat RBW, usahakan jenis kayu keras ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati. Tetapi jangan dijadikan penghalang. Kalau misalnya RBW kita sudah bangun, nah kemudian planning kita hanya menggunakan jenis kayu kelapa pun Bapak Ibu bagus, kuat, dan ada beberapa RBW binaan kami yang menggunakan kayu kelapa dan alhamdulillah sukses ya. Jadi untuk berpikir jangka panjangnya, silahkan Bapak Ibu memilih kayu jenis nato. Tetapi kalau misalnya modal kita tidak sampai ke situ, tidak masalah. Kayu jenis kelapa, kayu bunga itu tetap bisa kita gunakan. Hanya kita berpikir masalah ketahanan Bapak Ibu, karena sekali lagi RBW itu tidak singkat ya. Rata-rata di atas 3 tahun baru kita mengalami yang namanya kesuksesan. Karena di umur 1 sampai 3 tahun itu adalah masih dalam tahap proses adaptasi atau perawatan gedung Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, kemudian kayu jenis bikaung pun juga bagus dan kuat untuk kita jadikan papan sirip ya. Tidak ada masalah dengan pemilihan jenis kayu kalau misalkan dana kita tidak sampai ke situ ya. Jadi jangan dijadikan penghalang Bapak Ibu tidak membuat RBW kalau sudah ada planning ya. Mau jenis kayu kelapa boleh kita gunakan, jenis kayu bunga boleh kita gunakan, atau kayu bikaung, jabon merah atau jabon merah ya, itu bisa kita gunakan. Tidak ada masalah ya. Sekali lagi jangan dijadikan penghalang untuk kita membuat sebuah RBW. Karena RBW itu Bapak Ibu ketika sudah sukses, maka itu akan menunjang hari tua kita nanti ya. Memang di umur 1 sampai 3 tahun itu kita masih dalam proses perawatan, tapi ketika gedung kita sudah sukses, insya Allah bisa memberikan berkah untuk keturunan kita nanti ya. Nah, sekali lagi untuk pemilihan kayu ini Bapak Ibu jangan terpaku dengan jenis kayu keras saja. Kalau misalnya dana kita hanya sampai untuk membeli kayu kelapa atau kayu jabon merah, tidak ada masalah ya. Karena saya pun juga Bapak Ibu menggunakan kayu jabon merah dan kayu kelapa. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ini hanya sekedar motivasi kepada Bapak Ibu bahwa untuk masa mendatang usahakan Bapak Ibu memilih kayu jenis keras, karena kita berbicara masalah ketahanan gedung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.